Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi invarian di Kotlin Generic. Secara default, kode-kode sebelumnya yang kita buat itu ya, saat bikin generic parameter type, itu sifat parameter tersebut adalah invarian. Invarian itu artinya apa? Artinya tidak boleh disubstitusi dengan subtype atau child-nya atau supertype atau parent-nya. Nah, artinya saat kita membuat sebuah objek, misalnya contoh dengan type-nya string, ya, kita ganti generic parameter type-nya menjadi string, maka tidak sama dengan contoh any. Begitupun sebaliknya, saat membuat contoh any, maka tidak sama dengan contoh string. Jadi, jangan sampai dipikir kalau misalnya kita bikin objek generic yang secara default adalah invarian sifatnya, maka itu dianggap sama kayak kita bikin sebuah polimorfisme ya. Kalau polimorfisme kan teman-teman bisa bikin parent-nya nanti disubstitut sama si child-nya. Atau bahkan sebaliknya, teman-teman misalnya bikin child-nya nanti disubstitut sama parent-nya. Itu nggak bisa sama sekali. Jadi hati-hati. Nah, ini contohnya. Kita bikin kelas sebuah invarian, contohnya ya. Di sini parameternya type t. Habis itu file data t. Jadi mirip kayak yang sebelumnya sudah kita bikin ya. Nah, selanjutnya kita bikin data 1. Ini invarian string. Terus invarian echo. Selanjutnya kita bikin data 2. Invarian any. Terus kita set menjadi data 1. Nah, kalau di polymorphisme itu kan bisa ya. Karena any itu adalah superclass-nya dari si string. Harusnya bisa. Tapi enggak. Kalau di generic itu enggak bisa. Jadi kita nggak boleh seperti ini. Ini dilarang. Kenapa? Ini soalnya bahaya sekali ya. Nanti kita akan coba praktekkan sambil dijelasin biar enak. Jadi kita bikin sekarang invarian. Kita akan bikin kelas invarian ya. Ini tipe generiknya t, file data t. Selanjutnya kita bikin main, lalu kita file invarian string sama dengan invarian string. Selanjutnya teman-teman bikin invarian any, dimana ini invarian any. Nah, kalau di polymorphisme mungkin teman-teman bisa langsung invarian subclass-nya ya, karena string itu kan parent class-nya any juga gitu ya. Nah, ini nggak bisa kalau teman-teman perhatikan. Nah ya, nggak boleh kalau kayak gini. Karena sifatnya saat kita bikin generic parameter type itu invarian. Artinya tidak boleh disubstitut ke bawah, ke child-nya atau ke atasnya. Jadi ini nggak boleh. Nah, kenapa sih nggak boleh? Karena ini bahaya. Bahayanya, anggap aja bisa gitu ya. Nah, problemnya kalau misalnya teman-teman di sini tiba-tiba di sini misalnya kita ini var gitu ya. Teman-teman di sini tiba-tiba di invarian any-nya di set datanya menjadi 100. Ini kan bisa ya, karena lihat nggak error ya. Karena datanya adalah any dan integer itu di subclass-nya dari any. Nah, kalau ini bisa, ketika teman-teman coba memasukkan data 100, ini otomatis error. Karena teman-teman aslinya itu ketika dibikin ini tipe datanya string. Ya. Makanya ini bahaya. Nah, problem ini biasanya banyak yang dijumpai di bahasa pemrograman Java. Tapi untungnya di Kotlin dia lebih pinter ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelakuin operasi seperti ini, nge-assign si generic object child-nya ke parent-nya, itu nggak bisa langsung di reject. Karena dianggapnya ini adalah invarian. Jadi teman-teman nggak boleh ngelakuin seperti ini. Jadi ini bahaya. Ini akan saya komen biar teman-teman bisa lihat nanti di source code-nya. Jadi ini sifat default kalau teman-teman bikin generic parameter type. Jadi sifatnya adalah invarian. Nah, gimana kalau kita pengen ngerubahnya? Misalnya bisa disubstitut ke child-nya atau bisa disubstitut ke supernya, itu bisa. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Next, kita akan bahas tentang covariant.